Ketika Anda seorang guru memasuki ruang kelas, Anda melihat ruang itu dipenuhi oleh sosok-sosok pembelajar yang mengharapkan hari itu mereka dapat pengetahuan dan pengalaman baru. Anda melihat dengan pengetahuan yang Anda miliki, saat itu setiap sosok yang ada dalam ruangan pembelajaran itu memiliki ruang-ruang kebutuhan yang beragam. Dengan raut yang beragam pula, mereka sedang berusaha menyiapkan dirinya untuk belajar. Meskipun mungkin segala tingkat kekhawatiran, bahkan ketakutan sekalipun sedang mempengaruhi mereka. Kekhawatiran akan mendapatkan respon negatif dari teman dan atau gurunya karena perilakunya saat lalu, ataupun kekhawatiran akan ketidakmampuannya dalam mengadaptasikan energi kognitif dan psikomotornya dalam pembelajaran yang akan mereka lalui. Bahkan mungkin juga ketakutan menyertai keberadaan mereka di ruang kelas. Ketakutan akan peristiwa-peristiwa traumatis psikologis yang pernah mereka alami yang terabaikan dari empati gurunya. Pasti akan ada banyak latar-latar kondisi psikologis dan fisiologis yang beragam yang menyertai kehadiran setiap murid di ruangan pembelajaran. Setiap latar tersebut pasti juga akan mempengaruhi proses pembelajaran yang dilakukan setiap murid. Karena tereduksinya energi positif pada setiap murid. Setiap murid memiliki garis-garis budaya yang menguat sebagai hasil dari pembiasaan yang dialaminya dari intervensi pendidikan orang tuanya, temannya, ataupun lingkungan masyarakatnya. Garis-garis itu terbentuk dan menjadi jalan hidup berpikir dan bertindak baginya. Setiap anak yang Anda perhatikan di ruang pembelajaran di sekolah Anda pasti memiliki bentukan pola respon yang berbeda. Atau mungkin juga ada yang sama. Itulah kumpulan bidang-bidang tanah yang di dalamnya sedang bertumbuh berbagai tanaman yang berasal dari benih yang berbeda. Setiap anak adalah ladang yang harus ditumbuhkan benih-benih yang telah tertanam di dalamnya. Pemilahan benih mana yang harus tumbuh tentunya harus dilihat dari benih-benih mana saja yang akan memberikan kemanfaatan. Anda melihat bahwa banyaklah nilai-nilai kebajikan yang merupakan benih-benih sejatinya kemanusiaan telah tertanam dalam diri anak setiap murid di sana yang telah tumbuh. Dan juga banyak juga mungkin nilai-nilai di luar kebajikan yang juga mulai tumbuh dan mengganggu perkembangan tanaman kebajikan yang ada. Tentunya Anda harus berpikir keras bagaimana agar setiap bidang tanah itu teridentifikasi dengan jelas dan tepat permasalahan yang tengah dihadapinya. Anda juga pasti harus berpikir keras agar pola tata kelola terhadap bidang-bidang tanah itu dilaksanakan dengan tepat sasaran dan efektif. Itulah yang dimaksud dengan pemberian layanan pendidikan terhadap setiap murid sesuai dengan kondisi kebutuhannya masing-masing. Filosofis pendidikan itulah pembelajaran berdiferensiasi. Ketika Anda melihat berbagai keragaman dan inspirasi untuk memberikan keragaman pelayanan menurut kebutuhannya, sesungguhnya Anda telah merumuskan suatu proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Anda sebagai sosok yang hendak memfasilitasi dan juga menjadi model bagi bertumbuhnya pemahaman dan keyakinan murid-murid Anda berdasarkan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Tentunya Anda telah memegang target capaian pembelajaran dari setiap muatan pelajaran. Tentunya ketika Anda akan menurunkan capaian-capaian tersebut ke dalam berbagai tujuan pembelajaran dari setiap mata pelajaran, Anda harus berpikir keras. Bagaimana agar setiap tujuan pembelajaran yang dirumuskan itu menjadi ruang pembelajaran yang bermanfaat dan efektif
bagi setiap murid dengan berbagai keragaman tingkat kognitif serta karakteristik non-kognitifnya. Anda telah mengenal kebutuhan belajar setiap murid berdasarkan observasi analitis kritis yang telah dilakukan. Artinya Anda telah mengetahui dan memahami bagaimana menentukan keluasan dan kedalaman materi yang harus diberikan kepada mereka. Anda telah mengetahui dan memahami minat belajar mereka. Dan juga Anda telah mengetahui dan memahami bagaimana gaya belajar, tingkat kecerdasan, latar belakang, dan lainnya, sebagaimana terkait keadaan mereka. Mulailah Anda menyusun langkah-langkah prediktif proses pembelajaran berdasarkan kompetensi dan konten materi yang ada pada tujuan pembelajaran. Anda pasti akan membayangkan bagaimana model, metode, strategi, dan kesediaan instrumen-instrumen yang harus dilaksanakan. Langkah-langkah prediktif itu Anda tuangkan dalam suatu dokumen modul ajar, yang di dalamnya terdapat skenario preventif yang siap memberikan layanan proses pembelajaran dengan kondisi murid yang beragam. Setelah tuntas menyusun panduan proses pembelajaran dalam bentuk modul ajar, Anda secara pasti mulai mengkonversinya dalam bentuk proses pembelajaran sebenarnya dengan sosok-sosok yang Anda kagumi. Anda memiliki harapan besar terhadap mereka, sebesar bagaimana Anda mempersiapkan segalanya bagi mereka dengan segala perbedaannya yang mereka miliki. Anda mulai mengobservasi secara nyata setiap sosok pembelajar saat itu. Anda membandingkan dengan asumsi-asumsi yang sebelumnya terbentuk ketika menyiapkan rencana pembelajaran. Setiap hal yang terjadi saat itu adalah peristiwa yang sangat penting bagi Anda dan mereka, meskipun mereka tak menyadarinya. Anda tentunya berusaha semaksimal mungkin menjaga tingkat kesadaran Anda dalam kondisi maksimal, agar Anda dapat mengukur antara harapan dan capaian usaha yang telah Anda lakukan bersama mereka. Setiap Anda berkomunikasi secara personal dengan mereka, pasti Anda melihat ruang-ruang kosong pada setiap murid, seakan mereka meminta Anda untuk mengisinya dengan tulus. Mereka tak menyadari bahwa Anda sebenarnya membagi-bagi mereka ke dalam beberapa kelompok karakteristik kognitif dan non-kognitif. Mereka hanya berpikir bahwa mereka sedang bermain-main dengan setiap kata-kata Anda. Mereka sedang bermain dengan instrumen-instrumen yang Anda siapkan. Dan mereka sedang bermain dengan rasa kegembiraan mereka. Dan juga mereka sedang merasakan kebahagiaan dengan capaian-capaian besar mereka, walaupun menurut Anda itu adalah kecil. Anda akan melihat senyuman mereka ketika Anda memperlihatkan capaian hasil pembelajaran yang mereka raih secara personal dan kelompok. Bahkan mereka akan mengucapkan kata-kata terima kasih kepada Anda dengan tulusnya. Itulah pembelajaran yang sesuai dengan fitrah dan kodrat. Pembelajaran yang pada prosesnya utuh memanusiakan manusia dengan segala ketebalan kodrat yang ada pada mereka. Itulah pembelajaran berdiferensiasi.